Oke kak, hari ini kita kedatangan satu joran popping produk dari Shimano. Pasangannya reel multifungsi yang kemarin Stradic SW8000 HG, bisa dibuat jigging, bisa dibuat popping. Ini pasangan jorannya. Ya kalau dipikir-pikir, dulu itu ya agak edan ya zaman muda. Setiap minggu saya bisa ke Laut Selatan loh, hanya untuk popping nyari Giant Travel ya. Kayak sekarang gini ya, September, Oktober, November, Desember itu musim-musimnya popping sih kalau di Jawa Selatan ya. Giant Travel-nya itu mulai galak-galaknya itu ya di bulan-bulan segini nih loh. Karena ya nggak semua orang siap popping ya. Makanya dulu saya ya memutuskan berangkat sendirian aja lah. Jadi ya sekapal cuma saya sama kaptennya saja. Ya sekarang sih sudah tua, sudah nggak kuat ya. Mengingat popping itu bisa cukup nguras energi loh seharian. Karena tackle-nya kan berat. Popping ini permainan yang asik sih. Tapi ya gitu, mainannya cukup mahal. Terus ya nggak semua orang tahan ya dengan medannya popping. Popping ini kan medannya berat ya. Kita pasti berurusan dengan gelombang tinggi karena di lautan yang lepas samudra gitu. Sekalian mumpung hari ini saya bahas joran popping, saya mau tambahkan info ya seputar konten kemarin yang windy itu. Karena durasi ya saya sampai kelupaan bahas yang laut lepas samudra gini ya. Jadi zona amannya beda kalau di Laut Selatan gini. Ini saya kasih indikatornya ya, khusus untuk Laut Selatan yang lepas samudra gini. Saya kasih istilah lautan ekstrim gitu ya. Jadi kan kemarin itu ada istilah LT Laut Tengah, LD Laut Dangkal. Kalau ini LE Lautan Ekstrim. Kurang lebih indikatornya ini sih. Bisa dicatat ya. Nah, khusus untuk LE ya, kalau taraf aman saya itu ya 9 knot lah maksimal. Gelombangnya 1,5 meter maksimal. Bagi saya di sini sudah tidak ada waspada-waspadaan lagi ya, yang ada tidak aman. Selebihnya itu bagi saya sih sudah tidak aman ya, karena ini kan lepas samudra. Karena kalau ada apa-apa ya kaburnya susah gitu loh. Ini bisa dilihat ya. Nah, itunya. Bayangkan kalau kita dilibas ombak seperti itu. Cuma enaknya mancing di lautan-lautan yang ekstrim gini ya, itu pemandangannya bagus. Dan yang utama kan nyari ikan kayak gini ya, dia sembunyinya ya di tebing-tebing itu, di batu-batu mandi. Ya inilah kisah napak tilas zaman dulu. Oke lanjut, kita jualan barang lagi. Oke, ngonten joran ini lebih susah daripada ngonten reel. Saya minum kopi dulu. Oke, lanjut. Ngonten joran itu lebih susah. Kenapa? Karena meja saya ini kecil. Ya, ini aja saya geser-geser. Grappler Type C, Type C. Artinya casting. Jadi ada yang Type G, artinya buat jigging. Kalau C buat casting atau popping ya. Oke, ini tasnya dari Shimano, cakep ya. Jadi biasa-biasanya itu tas joran kan biasa-biasa ya materialnya. Kalau ini cakep tasnya. Oke, ini saya keluarin ya, barangnya panjang ini. Namanya juga joran popping, gimana nggak panjang. Tapi ada faedahnya juga loh, saya bikin konten yang jorannya itu ya, yang ini. Nah di konten yang tadi itu ya, itu saya sudah kupas tuntas tentang backbone ya. Jadi nanti kita juga akan ngetes hal yang sama di joran ini. Bisa disimak ya konten yang itu. Oke, saat ini kita fokus ke joran ini, Grappler Type C. Saya cari matahari dulu ya, biar ngiusinya lebih enak.
Nah, di sini kita amati dulu ya tulisannya juga apakah ada den. Oke, mulai dari Type C, grappler, Shimano, kita balik S77MH, Spiral X, High Power X, dan ini speknya. Kita zoom ya biar bacanya enak. Oke, gini bacanya enak. Lurnya maxnya di 120 gram, PE-nya maksimal 6, PE6, dragnya maksimal 10 kilo di sudut kemiringan 45 derajat. Panjangnya 77 kali 3 231, tapi nanti lebih jelasnya kita ukur ya. Kode 39197 ini biasanya kode untuk perdagangan di JDM dan made in-nya China. Oke, spek lengkapnya bisa kita lihat di web Shimano ya. Oke, kita coba cocokkan spek ini di webnya Shimano ya. Karena grappler Type C ini termasuk joran yang mendunia, jadi pasti ada. Nah, ini langsung muncul speknya. Di sini disebutkan ringnya Fuji Alconet dengan ring tip itu yang paling ujungnya sudah SIC. Lalu rail seatnya Fuji DPS. Ya lumayan ya, ringnya Alconet semua, ujungnya SIC. SIC itu setahu saya loh ya, rasanya satu tingkat di atasnya Alconet. Harganya lebih mahal dikit daripada Alconet. Nah, ini kita buka di webnya Shimano Australia, ini produk JDM. Nah, seperti saya bilang tadi, ada Type G buat jigging, Type C untuk casting. Oke, kita lihat spek lengkapnya. Ini High Power X, Spiral X ini kayak X-Brap gitu loh ya, kalau istilah umumnya di karbon. Oke, ini yang paling bawah sendiri ya, 77MH. Oke, semuanya cocok kayak tulisan tadi. Tapi saya itu lebih senang buka ini loh, Shimano Singapura. Karena webnya Shimano Singapura ini setahu saya kalau membahas spek itu lebih komplit ya daripada Shimano Australia. Oke, ini kita lihat yang paling bawah ya, biar oke sama semua. Nah, itu ada JDM code-nya ya, kode yang tadi kita bacakan 391971. Oke, ini akhirnya saya nemu di Shimano Inggris. Saya itu dari tadi tuh nyari konfirmasi tentang ring guide-nya ya. Nah, ini di sini disebutkan jelas bahwa grappler Type C ini memang dibekali ring guide Fuji Alconet dengan ujung ringnya SIC. Oke, terjawab sudah ya. Kalau gini sudah lega, semuanya jelas. Nyari spek joran sampai tanya 3 negara ini. Oke, kita geser ya. Nah, kuning ini certified. Oh ya, kayak sudah teruji coba gitu kayaknya ya. Nah, ini ada peringatan petir ya, kayak kopdar saya kemarin. Ada yang pengen disambar petir kayak saya? Cukup saya saja. Yang penasaran saya pernah disambar petir, lihat kopdar kemarin. Oke, tulisannya itu saja ya. Sekarang kita beralih, kita cek ring guide-nya. Ini materialnya ya. Kalau bahasa umumnya orang Indonesia itu X-Wrap. Shimano sih ngomongnya Spiral X, High Power X. Nah, ini ring pertamanya kita cari. Ini Fuji Alconet. Mana embossnya? Nah, ini embossnya Fuji, bisa di zoom ya. Nah, karena saya itu orang awam ya, saya itu nggak bisa membedakan Alconet itu gimana, SIC gimana. Yang bisa itu mekanik joran saya itu. Nah, ini yang kedua ya, ada embossnya Fuji lagi. Oke, yang ketiga, nah itu embossnya ya Fuji. Nah, kata mekanik joran saya itu membedakannya itu kayak pakai alat mikroskop gitu loh. Nah, ini ada lagi ya embossnya Fuji. Katanya kalau ringnya semakin mahal itu partikelnya semakin padat gitu.
Jadi setahu saya ya, oke bentar ini dulu ya. Nah itu ada embossnya lagi. Terus ini yang kedua, itu ada embossnya. Lalu yang terakhir ini yang SIC ya. Nah itu ada embossnya Fuji. Oke, ini kondisinya ya. Saya kasih lihat ke matahari supaya jelas. Bisa teman-teman lihat ada retakan atau gimana gitu. Joran ini masih 1 kali berangkat trip ke Kepulauan Nusa Tenggara. Sejarahnya saya ceritakan di reel pasangannya ya. Nah ini saya kasih tunjuk ya, lihat di matahari supaya bisa kelihatan semua. Apakah ada retakan, apakah ada korosi. Nah tapi mestinya sih kalau Alconet ya mestinya lebih aman dari korosi ya daripada Fujio. Cuma tetap semua ring guide semua apapun ya harus dirawat. Nah ring guide Fuji itu yang beredar di Indonesia ya, yang orinya kan KW-nya juga banyak, orinya paling banyak itu ya Alconet ya. Nyari SIC itu agak susah loh. Terus yang paling mahal itu namanya Torsight, itu dari titanium. 1 bijinya ya per piece Torsight itu kurang lebih 1 jutaan loh. Bayangkan ya kalau dibikin set gitu ya dari bawah sampai atas ya 7 juta doang buat ring. Ini apa ini merah-merah? Tapi itu sebentar ya. Tapi ini posisinya di dalam resin. Apakah itu lemnya? Misteri ilahi. Bentar ya, saya andalkan senjata saya kuku. Digaruk nggak hilang sih karena itu posisinya dalam resin ya. Apakah ini bagian dari produksi? Entahlah ya, misteri ilahi. Oke, sudah terpapar sinar matahari jelas ya. Kalau kita zoom kita lihat semua kondisinya masih oke sih ring guide-nya ini. Nah kembali lagi ke Torsight itu, saya juga heran ya ada orang seniat itu ya pakai Torsight. Keuntungannya sih dia lebih ringan gitu loh. Terus kata mekanik joran saya itu seumur hidup dia nggarap jorannya 1 orang full Torsight ya. Nah klaimnya sih bilang Torsight itu seumur hidup nggak dicuci pun nggak korosi karena dia titanium. Oke kita hitung ya jumlah ringnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total ring guide-nya ada 7. Cocok dengan namanya S77MH. Nah sekarang kita lihat area butt joint-nya ini ya. Nah di lubang sambung butt joint-nya ini tidak ada mahkotanya ya, langsung EVA gitu. Nah ini area gripnya ini kenapa ini bekas diketali ini kayak dekok gitu ya. Itu aja sih sambil kita QC ya yang area sininya. Nah ini real sheetnya Fuji DPS tapi dikasih logo Shimano. Oke ini ada yang bagian mengencangkan itu ya. Ini Fuji. Jadi kalau kita pasang reel kita bisa kencengin lagi pakai ini. Oh di sini ada tulisan grapplernya, grappler. Oh atasnya juga grappler. Oke. Nah ini bagian EVA pantatnya ya, sampai belakang sendiri sini, nggak bisa dilepas kayak yang pioner itu, jadi dia utuh kayak gini. Nah ini kalau kita ketok kedengaran ya holonya. Nah kena matahari Shimano. Oke kita ukur ya panjangnya dari
pangkal joran ini. Biasanya saya ngukur dari sini dulu loh, dari pangkal sampai ke rel itu sekitar 40,5 cm. Kakinya rel kan kepasang di sana kan. Biasanya genggaman jari kita itu kan ya di area sini ya, di area reel seat sini. Nah terus ini reel seatnya sendiri antara Eva dengan Eva itu jatuh di 14 cm. Nanti saya kasih foto di akhir ya, foto lengkapnya atas sampai bawah. Nah ini lebih detailnya saya ukurin satu-satu dulu gitu. Nah ini area gripnya genggaman kita kalau strike ini 17 cm gripnya. Oke, sekarang kita ukur yang blanknya dari ujung ke ujung totalnya berapa. Ngomong-ngomong soal torset itu ya, barangkali di sini ada angler yang masih lajang gitu ya. Besok-besok nikah itu bawa mahar seperangkat alat Fuji ring guide gitu ya, torset. Ya bukan untuk istrinya sih, ujung-ujungnya kembali ke dia ya. Apa cincin kawinnya diganti ring torset gitu, kembali lagi itu yang pakai dia sendiri bukan istrinya. Jangan didengar ya nasihat sesat dari Kof ini, tahu-tahu dilakoni itu. Nikahan bawa mahar ring torset. Oke, ini tadi sentian saya karena jorannya panjangnya 150 habis. Ini sekarang saya lanjutkan. Jadi totalnya 150 cm ditambah biasanya itu kan joran nempel di butt jointnya itu sampai area sini-sini loh, garis ini loh. Ya ini ya nambah 11 cm berarti 161. Kalau totalnya sih tambah 20 170. Nah ini pernak-pernik jorannya kapan hari saya jadikan satu sama rel pasangannya ya, karena ini kan pemiliknya sama, dijual set gitu. Saya itu gemes loh kalau lihat rel ini, bunyinya itu loh. Oh kalau di sini itu enggak sih, itu pernak-perniknya rel ini. Jadi yang pernak-perniknya joran cuma itu tadi yang saya keluarkan. Bentar-bentar, ini gemes RX King ini. Nah enak ya. Oke sudahlah, dimasukkan dulu, nanti kebanyakan diputer lupa QC joran, singkirkan dulu. Oke, ini pernak-pernik jorannya ya. Ini kan biasanya yang kayak labelnya ditempel di joran itu gini kan. Nah terus ini yang kayak ada name tag-nya gitu ya, grappler type C S77MH, tulisannya Jepang semua. Kalau dijejerkan gini, dua label ini sama semua sih, tidak ada bedanya ya. Nah ini rel 8000 pasangannya, bagus ya, name tag-nya bisa kayak mengkilap gini ya, kayak cermin gitu ya. Oke, singkirkan dulu. Oh ini tempat dari saya buat nempatin reel stand ini ya. Ini yang kapan hari amplop uang keamanan itu ya, tulisannya Jepun semua, nggak tahu apa sih ini, mungkin kayak kartu garansi gitu loh, tulisannya Jepang semua. Oh iya, kartu garansi nih. Cuma saya tuh sampai sekarang ya bingung ya, joran itu yang digaransikan apanya ya. Masa mungkin kalau salah pasang backbone gitu ya bisa digaransikan. Nggak mungkin lah joran patah digaransikan. Oke, ini kartu garansi sih, tapi ya tulisannya Jepang semua, kita nggak ngerti. Saya masukkan jadi satu aja di amplopnya. Jadi nanti kalau yang ada beli joran ya saya kasih amplop ini.
isinya pernak-pernik jorannya. Oke, sudah saya kumpulkan semua ya jadi satu. Nah, ini ada tulisannya. Oke, kita sekarang langsung tes backbone ya. Nah, bagi yang teman-teman baru pertama kali datang apa itu backbone, bisa disimak di video yang ini. Oke, ini kita langsung tes backbone-nya seperti biasanya. Nah, kita pegang di sini, saya tekan di sini ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ringnya terpasang pas di perut joran, tidak ada yang melintir. Oke. Sepengalaman saya loh ya, kalau joran yang biasanya nominalnya sudah 2 juta ke atas itu rata-rata backbone-nya benar semua sih. Sekali lagi ya kita tes ya. Nah, ini jari saya taruh di sini, jari kiri saya menekan. Nah, terlihat jelas ya. Semuanya center ada di perut joran. Oke. Nah, kadang yang perlu waspada itu joran-joran kayak punya saya itu ya, yang harganya di bawah 1 juta itu perlu dicermati itu. Nah, ini saya videokan perlahan ya, gambaran fisik seutuhnya dari ujung hingga ujung. Ini jorannya cukup panjang sih, jadi saya videonya pelan-pelan ya supaya kelihatan semua. Pengalaman dari konten joran pioner ya, itu saya bikin siang-siang, itu habis ngonten itu saya kayak pulang mancing loh, saya gosong karena kontennya di halaman. Nah, makanya kali ini saya ngontennya sore-sore gitu jam 5 supaya lebih jelas sih terlihatnya kayak gitu. Nah, sekarang kita ukur ya. Saya sudah ukur secara real, saya pasang kalau panjang keseluruhan dari ujung ke ujung itu 231,5 cm. Panjang blanknya sendiri 161,5 cm. Panjang batnya itu ya 70 cm. Eva di pantatnya itu 39 cm, dan Eva untuk genggaman grip tangan kita itu 17 cm, sisanya real seat. Oke, itu. Sekarang kita timbang berat joran ini berapa. Mengingat aktivitas popping itu juga sangat menguras tenaga ya, maka kita perlu mengetahui berat joran ini ada di angka 304 gram. Kalau berat realnya itu 680 gram ya, ada di kontennya ini. Nah, kita ulang sekali lagi, berat joran ini tepat di angka 304 gram. Kalau dipadukan dengan reel ya tinggal ditambah 680 gram. Oke, kegiatan sport fishing yang cukup menguras energi ini ya popping ya, karena berat tackle-nya lumayan hampir 1 kilo, dan itu dilakukan berjam-jam hingga strike. Nah, saya 2 hari ini ngonten sore terus karena ya ini konten joran ya, terpaksa harus saya lakukan sore. Oke, kita tutup dengan sesi harga. Shimano Grappler Type C S77 MH di marketplace masih bisa ditemui di kisaran harga 3.600.000. Oleh pemilik, joran ini siap dilepas di angka 3.100.000 saja. Link pembelian sudah tersedia di kolom komen. Saya ucapkan terima kasih. Bye bye Kof. Sudah 2,5 bulan ini nggak melaut sama sekali. Tangan rasanya kayak gatel-gatel gimana gitu. Ya, yang penting selamat ya. Salam akur persaudaraan anglers Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye bye Kof. Oke, relnya Pak RT akhirnya laku. Ini rel enak loh menurut saya. Dibeli oleh Bang Faisal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Makasih ya Bang Faisal. Saya doakan relnya cepat habis ya. Rezekinya lancar selalu, sekeluarga sehat selalu. Ini saya packing ya Bang, sebelum saya kirim. Nah, saya selalu pastikan packingnya setebal mungkin supaya nyampe di ujung Nusantara dalam keadaan aman. Daiwa Tatula yang bekas kejebur juga sudah laku. Saya tayangkan video packingnya besok ya.
Oke, saya sudahi konten ini, resinya nanti saya sensor ya. Salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Bye bye, kong.